Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melanjutkan presentasi yang belum kami selesaikan kemarin. Nah, hari ini akan kita lanjutkan dari subbab sifat-sifat negara. Jadi sifat-sifat negara itu ada 3. Yang pertama sifat memaksa, yang kedua sifat monopoli, dan yang ketiga sifat mencakup semua. Sifat memaksa itu artinya negara itu punya sifat untuk atau punya hak atau wewenang untuk memaksa berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya. Contohnya kalau di Indonesia adanya peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, dan lain-lain. Ya, itu kan harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia. Nah, kalau dilanggar bakal kena hukuman. Nah, hukuman tersebut merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk memaksa warganya agar taat. Lalu yang kedua, sifat monopoli, yaitu merupakan sifat yang menunjukkan adanya hak atau kewenangan negara untuk mengelola suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama di pihak lain. Contohnya, misalnya berita kemarin ada bandar narkoba dari luar negeri. Nah, misalnya negara asal bandar narkoba tersebut meminta agar mereka yang mengurus kasusnya, tapi karena Indonesia menolak, maka mereka nggak bisa berbuat apa-apa, karena mereka nggak punya hak dan kewenangan yang sama Indonesia, karena kasusnya ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, sifat mencakup semua. Itu artinya kuasa negara itu berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Contohnya, sama kayak contoh nomor 2 tadi, misalnya ada bandar narkoba. Lalu, walaupun dia bukan warga negara Indonesia, dia tetap Indonesia yang memutuskan karena dia melakukannya di wilayah kekuasaan Indonesia. Next. Lalu subbab selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi negara. Yang pertama tujuan negara, yaitu suatu sarana yang hendak dicapai oleh suatu negara dan juga merupakan ide yang bersifat abstrak, ideal, dan berisi harapan yang dicita-citakan. Tujuan utama berdirinya negara pada hakikatnya sama, yaitu menciptakan kebahagiaan kepada rakyatnya. Nah, kalau tujuan negara Indonesia sendiri terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Nah, ininya seperti ini, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, jadi kalau secara garis besar kita bisa nyimpulin kalau tujuan negara Indonesia itu perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan perdamaian. Lalu fungsi negara. Secara umum fungsi negara itu artinya menyelenggarakan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa. Secara khusus, fungsi negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi reguler, dan yang kedua, fungsi pembangunan. Yang kalau fungsi reguler dibagi lagi menjadi 4, yaitu fungsi politik, fungsi diplomatik, fungsi yuridis, dan fungsi administratif. Yang pertama, fungsi politik. Itu artinya negara memiliki fungsi untuk memelihara ketenangan dan ketertiban, serta pertahanan dan keamanan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga politik. Contoh lembaga politik misalnya MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan lain-lain. Lalu yang kedua, fungsi diplomatik, yaitu negara memiliki fungsi untuk berhubungan dengan negara lain, dengan bertanggung jawab dan saling menghormati kedaulatan masing-masing. Kalau di Indonesia sendiri, itu fungsi ini dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Contohnya kayak duta besar, diplomat, dan lain-lain. Lalu ada yang namanya fungsi yuridis. Nah, kalau ini artinya negara memiliki fungsi untuk menjamin adanya rasa keadilan dan dalam kehidupan masyarakat.
Nah, kalau di Indonesia sendiri, fungsi ini dilaksanakan oleh namanya Badan Peradilan atau Lembaga Peradilan. Contohnya kayak MA, MK, KY, dan lain-lain. Lalu ada fungsi administratif. Kalau di Indonesia, fungsi ini dilaksanakan oleh LAN atau Lembaga Administratif Negara. Nah, lalu fungsi ini tuh artinya apa sih? Nah, fungsi ini tuh artinya negara memiliki fungsi untuk menata birokrasi demi terwujudnya tujuan negara dengan bersumber pada hukum yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua kan tadi adalah fungsi pembangunan, yaitu perubahan yang rencana dilakukan terus-menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau di Indonesia sendiri, kebetulan fungsi ini lagi sedang gencar-gencarnya dilakukan. Contohnya kayak rencana pemindahan ibu kota di Kalimantan. Itu salah satu contohnya. Next. Jadi selanjutnya itu adalah konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal yang amat sangat dasar. Oleh karena itu, konstitusi dapat juga dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan penyelenggaraan suatu negara. Maka konstitusi itu dapat dikatakan sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Next. Lalu selanjutnya, konstitusi dari segi bahasa. Istilah konstitusi di bahasa atau secara etimologis memiliki beberapa versi. Misalnya, dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer. Dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyrutia. Konstituer atau istilah konstitusi dalam bahasa Prancis berarti membentuk atau pembentukan. Mengapa diartikan seperti itu? Karena keberadaan konstitusi itu sendiri tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan suatu negara. Next. Konstitusi menurut para ahli. Kami mengambil 2 ahli yang menyatakan tentang pengertian konstitusi, yaitu C.F. Strong dan Aristoteles. Yang pertama adalah C.F. Strong. C.F. Strong adalah seorang penulis dan ahli konstitusi yang menuliskan buku berjudul Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, serta kajian tentang sejarah dan bentuk-bentuk konstitusi dunia. Menurut C.F. Strong, konstitusi adalah kumpulan asas-asas yang mengatur dan menetapkan kekuasaan dan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau antara pemerintah dengan yang diperintah. Lalu yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani yang menulis tentang berbagai subjek yang ada, seperti politik dan pemerintahan, dan ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Aristoteles mempunyai pandangan bahwa konstitusi merupakan penyelesaian yang terbaik pada satu kasus yang bersifat ideal dan juga merupakan penyesuaian terhadap hukum yang terbaik pada setiap kota di keadaan saat ini. Lalu ada unsur-unsur konstitusi negara Indonesia. Yang pertama adalah unsur hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum, jadi dalam mengatur pemerintahannya, itu bukan menggunakan kekuasaan tertinggi, atau kekuasaan tertinggi itu ada di hukum. Jadi, hukum-hukum yang berlaku itu, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya mengenai pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada.
Yang kedua, yaitu unsur sistem konstitusi. Negara memiliki sistem pemerintahan yang dilandaskan dalam konstitusi atau hukum dasar merupakan bukanlah bentuk negara yang absolut. Jadi kekuasaannya itu terbatas, dibatasi oleh hukum yang berlaku. Lalu yang ketiga adalah unsur kedaulatan rakyat. Dalam pemerintahan Indonesia sendiri, MPR memiliki kekuasaan yang tertinggi di dalam negara karena sebagai perwujudan adanya kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh MPR. Lalu keempat ada unsur persamaan hak. Unsur persamaan hak itu sesuai dengan pasal yang terdapat dalam UUD 1945, maka seluruh rakyat Indonesia memiliki hak asasi yang sama dan perlindungan hukum yang sama tanpa membeda-bedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, ras maupun suku. Lalu yang kelima ada unsur kekuasaan kehakiman. Jadi lembaga kekuasaan perhakiman itu harus berdiri secara independen dan tidak dipengaruhi oleh tekanan dari banyak pihak agar persamaan hak baik bagi pemerintah maupun bagi rakyat atau warga negara yang diperintah itu memperoleh hak yang sama. Lalu yang keenam itu merupakan unsur pembentukan perundang-undangan. Presiden serta DPR merupakan lembaga negara yang membentuk undang-undang. Nah, dalam membuat undang-undang serta menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara, Presiden serta MPR memiliki derajat yang sama, di mana jika mereka ingin membuat suatu perundang-undangan baru atau APBN baru, mereka harus mendapat persetujuan dari DPRD. Dan dalam mengerjakan tugasnya, Presiden itu harus mampu bekerja sama dengan DPR. Namun Presiden tidak memiliki tanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR itu tetap memiliki tanggung jawab kepada Presiden atas undang-undang yang telah dibuatnya. Lalu yang ketujuh adalah unsur sistem pemerintahan. Nah, Presiden ini memiliki wewenang dalam menyusun kabinet, serta para menteri memiliki tanggung jawab terhadap Presiden. Dalam pasal 17 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu memuat tentang Presiden memiliki hak dalam mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri yang ada dalam kabinetnya. Lalu dalam pasal 4 UUD 1945 memuat tentang Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Maka dari itu sistem pemerintahan di Indonesia sendiri itu saat ini dipegang oleh Presiden dengan kedaulatan rakyat. Lalu, adapun tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi yang pertama yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Penguasa di sini itu berarti pemerintah yang sedang memerintah negara itu pada saat itu. Jadi, pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena konstitusi itu membatasi kerja dari pemerintah tersebut. Lalu tujuan yang kedua itu melindungi hak asasi manusia. Setiap orang harus menghormati hak orang lain dan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan haknya. Jadi karena konstitusi kita itu ada unsur hukumnya dan tadi ada unsur kesamaan hak, maka dari itu konstitusi dapat melindungi hak asasi manusia atau warga negara yang ada di negara tersebut. Yang ketiga itu tujuannya sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara harus ada pedoman agar negara tersebut memiliki pegangan untuk bagaimana negara itu harus berkembang di kemudian harinya. Ya, selanjutnya fungsi konstitusi. Nah, adapun fungsi konstitusi bagi negara yaitu melindungi hak asasi manusia maupun kebebasan warga
suatu negara. Yang kedua, agar pemerintah tidak sewenang-wenangnya dalam menjalankan kekuasaan, sehingga hak bagi warga negara terlindungi. Ya, selanjutnya menjadi dasar hukum dan sumber hukum tertinggi di negara. Dan fungsi konstitusi juga sebagai identitas nasional. Dan juga piagam kelahiran suatu negara. Next. Ya, dinamika konstitusi. Pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, ini adalah penetapan UUD 1945, di mana saat itu Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar pada saat 17 Agustus 1945. Namun sehari, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, penetapan UUD ini barulah disahkan oleh PPKI sebagai UUD Republik Indonesia yang mana sudah mengalami beberapa proses. Namun begitu juga pada tanggal 16 Oktober 1945, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 juga memutuskan bahwa KNIP itu diserahkan kekuasaan legislatif karena MPR dan DPR belum terbentuk. Dan pada tanggal 14 November 1945 dibentuk kabinet semi presidensial atau bisa dibilang semi parlementer yang pertama. Selanjutnya periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, di mana pihak Belanda menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Belanda mencoba mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan lain sebagainya. Sejalan dengan usaha tersebut, maka terjadilah agresi Belanda itu pada tahun 1947 dan agresi Belanda II itu pada tahun 1948, di mana mengakibatkan adanya konferensi meja bundar atau KMB, dan disitulah dilahirkan RIS, sehingga UUD 1945 harusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia, namun hanya berlaku untuk RIS saja. Dan pada periode ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Selanjutnya periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, di mana penetapan UUDS 1950. Periode federal dari UUD RI RIS atau 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia menghendaki sifat kesatuan. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan perlu suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh DPR dan Senat RIS. Pada tanggal 14 Agustus 1950 berlakulah UUDS pada 17 Agustus 1950. Dan pada periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali UUD 1945 dan perubahan MPRS Orde Lama pada 1959 sampai 1965 menjadi MPR Orde Baru. Perubahan dilakukan karena MPRS Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Ya, selanjutnya adalah tantangan konstitusi di Indonesia. Yaitu yang pertama, pada akhir tahun 97. Pada akhir tahun 97 ini terjadi beberapa tantangan konstitusi di Indonesia. Yaitu yang pertama, ada krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini latar belakangnya apa? Krisis ekonomi ini berawal dari krisis finansial Asia 1997. Apa itu? Itu adalah krisis finansial yang terjadi hampir seluruh Asia Timur pada Juli 1997. Nah, dampaknya ini berdampak pada Indonesia, yaitu poin yang kedua, krisis moneter. Indonesia mengalami krisis moneter. Dari awalnya nilai dolar itu $1 3.000 menjadi 16.000 untuk $1. Sungguh drastis sekali perbedaannya. Nah, lalu yang ketiga, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini disebabkan oleh beberapa faktor, beberapa latar belakang, yaitu yang pertama adalah tidak adilnya pemilu di masa itu, yaitu demokrasinya yang lebih berat kepada salah satu pihak. Contohnya, pada saat itu lebih berat ke Partai Golkar, yang dimana ada peraturan PNS harus memilih Golkar, ABRI harus memilih Golkar, dan sebagainya. Lalu ada tantangan konstitusi yang sampai sekarang masih ada. Yang pertama adalah hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum di Indonesia ini bisa dibilang masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Karena kan hukumnya masih melihat kedudukan orang. Orang yang mempunyai jabatan, maka hukumnya cenderung lebih ringan daripada orang yang kedudukannya di bawah, seperti rakyat biasa. Contoh kasusnya adalah PT Bumi Mekar Hijau yang membakar hutan. Itu tidak dihukum. Malah hakimnya bilang membakar hutan itu enggak apa-apa, karena hutan bisa ditanam lagi. Sementara ada nenek Arsina yang mencuri batang pohon sebanyak 2 milik tetangganya, itu dihukum penjara 1 tahun. Lalu yang kedua ada dugaan Setia Novanto yang mempunyai sel mewah dengan fasilitas-fasilitas yang mewah, dan dia bisa keluar masuk penjara. Untuk infonya, sekedar info, Setia Novanto itu korupsi EKTP senilai 2,3 triliun. Dan sementara tahun 2015 ada seorang pencuri sendal yang mencuri sendal seharga 50.000, dia dipenjara 5 tahun. Lalu yang kedua ada radikalisme. Kasus radikalisme di Indonesia ini masih sering terjadi, masih banyak terjadi sih. Kayak contohnya ada beberapa golongan yang ingin mengganti Pancasila dan sistem NKRI menjadi ideologinya. Contohnya ada beberapa golongan yang ingin mengganti sistem NKRI menjadi sistem syariat Islam dan lain sebagainya. Next. Ya, cukup sekian dari kami, presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bila ada pertanyaan atau apa yang dibingungkan, bisa silahkan tanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.